Jackpot lagi dari aplikasi pinjol ini. Dapat 1.500.000 dengan tenor 2 bulan padahal baru pertama kali meminjam dan juga menggunakan KTP dan rekening. Siapa saja bisa dicairkan di aplikasi ini. Mumpung aplikasinya kuotanya banyak banget dan juga lagi gacor banget nih cuy. Buruan kalian gaskan sebelum banyak diborong oleh para joki dan para pinjolers. Lumayan bisa buat duit jajan dan juga untuk keperluan kalian sehari-hari. Dan pastinya di aplikasi ini nggak sebar data, aman banget tentunya, dan untuk biayanya murah banget ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Om Yur Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya cuy. Jadi jikalau kalian beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Apalagi saat ini ada lagi tuh ya untuk varian barunya, dan semoga sih dapat tertangani ya. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada lumer semuanya? Udah pada jebol? Ataupun mungkin udah pada nyantol di dompet kalian ya? Akibat pencairan yang lagi banyak-banyaknya nih untuk saat ini. Entah itu dari pinjol legal OJK ataupun di pinjol ilegal ya. Namun ya tentunya saran gua kalau memang kalian nggak pengen galbay, menjam saja di pinjol legal OJK ya. Karena di situ biaya bunganya sangat rendah banget. Dan juga tanpa sebar data, untuk resikonya juga kecil banget ketimbang aplikasi pinjol ilegal. Kalau pinjol ilegal risikonya gede ya, soalnya kita sebar data kalau misalkan kalian jatuh tempo ataupun kalian galbay ya. Namun ya emang gitu sih kalau meminjam di pinjol ilegal. Dan pastinya untuk di aplikasi ini tanpa dokumen yang banyak ya, jadi cukup dengan KTP, apalagi untuk pengguna baru ya. Nah, itu bisa juga untuk dicairkan ya. Nah, oke, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gue akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online yang dimana bisa dapat jackpot untuk kalian yang masih pengguna baru dan juga masih pemula dan minim dengan dokumen-dokumen penunjang ya. Dan pastinya di aplikasi ini biaya bunganya murah banget, pencairannya juga bersih dan tanpa pemotongan yang nggak ngotak, serta juga untuk di aplikasi ini bisa untuk rawatan ya. Nah, jadi buat kalian yang pengen merawat akunnya, recommended banget, dan juga untuk peminjaman selanjutnya ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah. Kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini teman-teman, kalian bisa lihat di sini gua udah dapat jackpot dengan peminjaman 1.500.000 dan sini status peminjamannya aktif, dan lama peminjaman ataupun tenor yang harus gua bayarkan dalam peminjaman ini adalah 2 bulan ya cuy. Nah, jadi ini ringan banget untuk biayanya, dan sini gua mengajukan pertama kali itu pada tanggal 19 Maret 2022 pukul 15.03, jadi jam 3 sore ya. Nah, buat yang bertanya, "Bang, apakah worth it Bang kalau kita mengajukan di sore hari atau malam hari?" Nah, kalau untuk di aplikasi ini itu worth it aja ya cuy, soalnya kuotanya banyak dan nggak bakalan kehabisan. Beda halnya dengan di pinjol-pinjol lainnya yang kuotanya dikit ya, mau aplikasinya legal OJK ataupun ilegal, kalau kuotanya dikit itu ya jam 3-an udah pada habis ya, dan bahkan jam 1, jam 2 itu nggak recommended untuk mengajukan. Namun kali ini karena kuotanya banyak, jadi bebas sih kalian mau mengajukan di jam berapapun ya, selama masih di jam kerja. Nah, di sini disetujui juga langsung pada tanggal yang sama dan juga jam yang sama ya. Nah, setelah disetujui ini nanti kalian tinggal menunggu notifikasi pencairan dari aplikasinya ya. Dan di sini yang harus gua bayarkan untuk cicilan periode pertama itu 840.000 untuk di bulan pertama yang jatuh temponya ini pada tanggal 31 Maret 2022. Dan di sini gua udah bayarkan ya cuy. Nah, ini gua udah bayar lunas dan tinggal satu tenor lagi ya. Di sini cicilan periode keduanya itu yang harus gua bayarkan 783.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 30 April 2022. Nah, ini untuk dari cicilan pertama kedua itu ada penurunan ya. Nah, dan untuk di aplikasi ini buat yang bertanya, "Bang, kalau misalkan nih gua tenornya 2 bulan terus gua bayar nanti gua rapel Bang di bulan kedua, apakah bisa?" Nah, kalau itu sih kayaknya nggak bisa ya cuy. Soalnya kalau kalian bayarkan langsung di bulan kedua ya, misalkan kalian bayarkan total nih cuy, full ya kalian bayarkan, dan di
tenor pertama ini kalian biarkan. Nah, gue takutnya untuk biaya bunganya itu berjalan ya cuy. Soalnya nanti takutnya juga bakalan dihitung peminjaman yang macet ya. Karena di periode pertama ini kalian nggak bayarkan. Namun kalau kalian yang sudah nerapin trik seperti itu, bisa kalian ketikkan di kolom komentar sih ya cuy. Memang sih ada untungnya juga, soalnya untuk biayanya dibayarkan langsung 2 bulan ya, jadi dirapel. Tetapi ya gua nggak tahu, gua belum tahu kalau kejelasan trik tersebut ya cuy. Nanti deh kalau kalian mau coba ya silakan, tapi saran gua sih ya bayarin seperti ini aja ya cuy, normal aja ya, biar nanti juga untuk skor kredit kalian nggak turun ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita ke aplikasinya aja. Ini teman-teman nama aplikasinya yaitu Maucas ya, dan untuk aplikasi Maucas ini adalah salah satu aplikasi peminjaman online yang sangat-sangat banyak untuk kuotanya dan juga pencairan yang lagi gacor nih cuy ya. Jadi buat kalian yang sering di autol, saran gue coba aja dulu di aplikasi ini. Dan kalaupun memang kalian sering di autol ya jangan patah semangat, ajukan lagi dan fokus dalam satu aplikasi aja. Karena di aplikasi ini memang pencairannya cepat dan juga gampang, akan tetapi dia mempunyai batas-batasan wilayah yang dia jangkau ya. Jadi nggak semua wilayah, sayang banget sih ya cuy. Ya kalau misalkan seluruh Indonesia sih bagus banget nih. Ntar deh kita akan bahas untuk wilayah-wilayahnya apa saja. Dan oke, sebelum kita masuk ke aplikasinya, kita ke detail produknya terlebih dahulu. Ini dia teman-teman nama aplikasinya yaitu Maucas, pinjaman uang online yang dideveloperi oleh PT Astra Welab Digital Arta ya. Dan untuk aplikasi ini sudah legal OJK dan bagian dari AFP juga. Dan pastinya kalian nggak usah khawatir meminjam di aplikasi ini, data kalian itu nggak bakalan disebar, nggak disalahgunakan, dan juga nggak bakalan diberikan ke pihak ketiga. Jadi udah aman banget lah ya. Nah, untuk kalian yang pengen download, gampang banget, tinggal kalian masuk ke Google Play Store, kalian ketikkan nama aplikasinya dan langsung download ya. Namun gua belum tahu apakah aplikasi ini bisa untuk pengguna iPhone atau enggak ya. Nah, jadi sebelum kita lanjutkan ke pembahasan, kita cek dulu di website dari Otoritas Jasa Keuangannya ya cuy, untuk status legalitasnya. Oke, ini dia teman-teman, di sini ada daftar 102 perusahaan fintech lending berizin per 2 Maret 2022. Nah, ini updatean yang paling baru ya. Untuk updatean bulan April itu kayaknya belum ada sih ya cuy. Nah, baru yang diupdate ini terakhir itu 2 Maret 2022. Dan di sini kita cek aja nama aplikasinya. Dan buat kalian juga yang pengen ngecek nama aplikasi pinjol yang ingin kalian ajukan, langsung aja kalian download dulu aplikasinya di website dari Otoritas Jasa Keuangan ya. Gampang banget kok ya, dan pastinya download yang versi terbarunya. Nah, sini kita tekan dulu Maucas ya, Maucas. Kita cari dan ini ada ya cuy. Nah, yang menandakan adanya itu adalah seperti ini ya. Nah, tinggal kita cari nih cuy. Oh, ini dia. Untuk aplikasinya kita perbesar dulu kalau kalian bisa lihat. Nah, ini dia ada di posisi ke-10 di bawah dari aplikasi kredit pintar. Maucas dengan yang mendeveloperi bener kan ya, PT Astra Welab Digital Arta. Ini nomor legalitasnya. Dan sayangnya dia hanya tersedia untuk Android saja cuy. Jadi untuk pengguna iPhone ataupun untuk iOS belum bisa ya. Nah, makanya kalau kalian pengen mengajukan, wajib sih menggunakan handphone Android saja ya. Dan fix ya, untuk aplikasinya legal OJK dan berizin ya. Oke, kita kembali lagi ke pembahasan di awal. Nah, jadi kalau kalian yang pengguna iPhone, sayang banget sih belum bisa mengajukan. Dan di sini untuk updatean terbarunya itu diupdate 1 April 2022 ya cuy. Jadi memang masih baru banget sih. Dan di sini untuk aplikasinya nggak terlalu banyak untuk jumlah downloadnya, karena memang kalau dibandingkan dengan aplikasi pinjol lainnya, ya orang-orang masih pilih pinjol lainnya sih. Soalnya untuk limitnya dia gede banget. Kalau di sini agak sedikit sih ya cuy. Dan untuk ratingnya 4,3, ulasan 197.000 ulasan. Kemudian kalau kita lihat brosurnya di sini cukup menarik sih. Nah, ini limit tertingginya 15 juta rupiah ya. Kemudian pencairan dimanapun dan kapanpun, pengajuannya juga sama. Dan pilihan produk peminjaman online dan fleksibel, ajukan pinjaman dengan 1 KTP dan dokumen, layanan customer service aktif. Dan di sini ada ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah minjam sebelumnya, bisa kalian lihat aja ya cuy. Dan di sini untuk tentang aplikasinya, untuk produk peminjamannya ini mulai dari 500.000 hingga dengan 15 juta rupiah dengan tenor peminjaman 61 hari hingga dengan 365 hari. Biaya layanan pinjaman
4,5% hingga dengan 6% per bulan. Biaya administrasinya 5% dengan 5% sampai dengan 24%. Ini cukup murah sih ya. Dan maksimal APR cicilannya 64% sampai dengan 95% ya. Nah, ini kalian bisa lihat saja untuk contoh simulasinya, bisa kalian hitung aja ya cuy. Dan di sini untuk aplikasinya, keunggulannya itu fleksibel, mudah, kemudian aman dan juga cepat. Nah, ini untuk tips dan trik untuk pengajuan kredit di aplikasi ini agar mudah disetujui dan cepat cair. Jadi dia mempunyai tips dan trik tersendiri sih ya. Wajib berusia 18 sampai dengan 65 tahun dan juga memiliki penghasilan. Nah, untuk memiliki penghasilannya ini, mau penghasilan kalian 100.000 ataupun 200.000 itu nggak masalah cuy, masukin aja ya. Dan di sini kalian wajib berdomisili di wilayah layanan Maukes. Jadi dia ini nggak seluruh Indonesia, ada beberapa wilayah yang nggak dia jangkau ya. Nah, untuk di sini pastikan data yang kalian berikan benar, pastikan dokumen peminjaman yang diberikan lengkap dan valid, dan juga pastikan ektp yang dilampirkan itu dapat terbaca dengan jelas. Selanjutnya, nomor telepon yang didaftarkan aktif dan bisa dihubungi. Jadi nopeng kalian itu jangan sampai nggak aktif ya cuy, ataupun jangan sampai jaringannya nggak stabil. Nanti kalau misalkan ditelepon oleh tim auditnya, waduh, itu bisa nggak masuk ya cuy, kalau untuk jaringan kalian yang nggak stabil ya. Nah, di sini kalian bisa baca aja semuanya untuk sosial medianya kalau kalian masih bingung dan juga ingin mencari info terkait aplikasinya. Kemudian di aplikasi ini dirilis sejak 2 Juli 2018 ya, jadi memang udah lama banget. Nah, oke, kita nggak usah berlama, langsung aja masuk ke dalam aplikasi Maukesnya. Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi Maukesnya ya. Nah, ini tampilannya lumayan menarik, dan buat kalian yang masih pengguna baru langsung aja tekan di sini mulai ya. Nah, ini kita mulai aja dulu. Kemudian kita disuruh memasukkan nomor telepon dari awal ya cuy. Nah, ini kita masukkan aja dulu. Nah, oke, sebelum kita lanjut ya, gua lupa nih, untuk area layanan provinsi dan kota yang dia jangkau adalah sebagai berikut ya cuy. Ini bagian Bali, Bengkulu, Banten, Yogyakarta, DKI, Gorontalo, Jawa Barat. Ini ada beberapa kota ya, Jawa Tengah dan Jawa Timur serta Kalimantan. Jadi ada beberapa daerah yang mereka nggak bisa jangkau ya cuy. Nah, ini kalian bisa lihat semuanya. Ini yang terbaru ya, updatean terbaru nih. Kalau kemarin itu dikit banget. Nah, ini kalian bisa lihat aja semuanya untuk peminjaman di aplikasi ini, dan daftar yang ada di sini itu dia mempunyai DC lapangan ya. Kalau misalkan daerah kalian nggak terdaftar di sini, ya berarti nggak bisa meminjam dan juga nggak ada DC lapangannya ya. Nah, ini kalian bisa lihat aja semua cuy. Sebelum kalian meminjam, pastikan ada daerah kalian di sini ya, karena kalau nggak ada ya itu membuang-buang waktu kalian aja, dan pastinya bakalan di auto kok nantinya ya. Nah, oke, kita kembali ke akun kita lagi. Oke, di sini kita sudah berhasil masuk ya dan mendapatkan kode OTP-nya, dan di sini kita tekan saat aplikasi digunakan ya cuy. Nah, ini kita bisa lihat, baca dulu syarat dan ketentuannya di sini, kita tekan lanjut. Namun di sini untuk di daerah gua ini belum terdaftar di kota Anda ya, karena di sini dia langsung membaca lokasi kita ya cuy. Nah, makanya untuk kalian yang pengen mengajukan yang daerahnya nggak dijangkau, saran gua nanti kalau kalian misalkan keluar kota ataupun kemana, ya bisa kalian coba ajukan aja ya cuy, dan ada yang bisa berhasil cair juga kok ya, walaupun domisilinya itu berbeda dengan yang di KTP kalian ya. Nah, nanti kalian tinggal mengisikan aja untuk pengajuannya, gampang banget kok ya. Di sini ada informasi pribadi, informasi pekerjaan, informasi kontak darurat ya. Namun apakah kita bisa masuk? Oh ya, bisa ya cuy. Nah, di sini kita bisa masuk, dan di sini nanti wajib untuk foto KTP-nya jangan kalian buat seperti ini ya. Ini kemarin hanya asal-asal doang sih. Nah, di sini ada nama lengkapnya, pendidikan, untuk ektp dan lain-lain ya. Ini wajib kalian samakan dengan yang ada di KTP ya. Nah, selanjutnya di sini ada informasi pekerjaan. Untuk informasi pekerjaannya ini kalian bisa masuk untuk gaji per bulanannya itu berapa, industrinya apa, lama bekerjanya berapa lama ya. Nah, saran gue sih kalian lamakan aja untuk lama bekerja ini ya, maksimal aja. Nah, nanti kalau kalian ingin merubah datanya nggak bisa di sini. Kalian tinggal masuk di pengaturan dan ubah data ya. Nah, selanjutnya di sini ada kontak darurat. Untuk kontak daruratnya ini yang dia minta hanya 2
orang doang ya cuy, ataupun hanya 2 nomor doang. Jadi gampang banget ya, walaupun kalian nggak mempunyai banyak nomor kondar ya kan, yang diminta dikit ya. Ini bisa kalian masukkan nomor keluarga kalian, baru kemudian nomor kontak darurat kedua ini kalian masukkan teman kalian ataupun rekan kerja kalian ya. Nah, dan pastinya untuk kedua nomor kondar ini wajib aktif juga ya cuy, karena untuk tim auditnya kadang juga menelpon ke kondar ya, jadi nggak mesti ke Nopeng, biasa juga ke kondar ya. Dan kondarnya kita random ya, entah itu kondar yang satu ataupun kondar kedua ya. Nah, selanjutnya untuk menaikkan limit gimana bang? Nah, ini untuk menaikkan limit ya cuy. Kalau pastinya kalau misalkan kalian meminjam pertama limitnya masih kecil ya, biasanya sih di bawah 1.500.000 ya, ataupun di bawah 2 juta. Nah, gampang banget, kalian tinggal membayarkan peminjaman kalian tepat waktu dan juga gunakan limit kalian secara aktif ya. Misalkan nih kalian diberikan limit 1 juta rupiah. Nah, itu kalian gunakan ya cuy, jangan kalian biarkan saja ya. Kemudian tingkatkan penghasilan, itu bisa menaikkan limit ya. Misalkan penghasilan kalian di awal yang kalian masukkan itu di informasi pekerjaan misalkan aja 100.000. Nah, diberikan limit tuh. Nanti kalau kalian mau mengajukan kembali, kalian naikkan lagi. Nah, itu bisa membuat limit peminjaman kalian naik ya. Namun nggak semuanya serta-merta dari penghasilan kita ya cuy. Kadang juga bisa berbeda ya, entah itu dari skor kredit kita ataupun dari dokumen kita dan lain-lain ya. Nah, di sini kalau kalian mau merubah data, tinggal kalian masuk ke pengaturan, dan juga di sini ada permohonan menghapus data ya. Nah, ini kalau kalian ingin menghapus data kalian, mungkin ada kesalahan atau gimana. Dan sedikit tips dari gua, jika kalian mengajukan di aplikasi ini pastikan di jam kerja aja. Kalau di luar hari kerja kayaknya nggak bisa ya cuy, nanti takutnya bakalan digantung ya. Dan saran gua, kalau misalkan kalian udah di ACC, kemarin gua ada pengajuan di aplikasi ini, itu udah di ACC tapi nggak masuk-masuk pencairannya, karena mungkin juga di ACC-nya di sore hari menjelang tutup hari jam kerja. Nah, jadi gua coba untuk hubungi customer service-nya, dan setelah itu besoknya baru dicairkan ya. Walaupun memang bakalan tetap dicairkan, tapi kalau kita menunggunya lama kan kita juga yang risih ya cuy. Mending langsung hubungi customer service-nya ya. Dan buat kalian yang sering di auto di aplikasi ini, jangan patah semangat, ajukan lagi. Dan perbaiki data kalian, serta cek wilayah kalian apakah berada di jangkauan dari aplikasinya ya. Nah, dan jangan lupa kalau misalkan kalian sudah dicairkan, dibayarkan ya cuy. Soalnya kalau kalian galbay di aplikasi ini, waduh, nanti kalian repot sendiri ya, nggak bisa meminjam lagi. Walaupun memang nggak bisa dipungkiri ada juga orang-orang yang galbay di aplikasi Maukes seperti ini ya. Tapi takutnya sih nanti kalian yang kesusahan ya, dan bakalan nanti didatangi oleh DC lapangannya ya cuy. Nah, kalau memang kalian ingin menggalbay ya, jangan di aplikasi pinjol legal ya cuy, mending ke pinjol ilegal. Tetapi ya tentunya mempunyai resiko juga ya. Nah, oke, jadi saya rasa begitu saja dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi pinjol Maukes ini. Dan buat kalian yang masih bingung ataupun sering di auto, bisa kalian coba aja di aplikasi ini. Dan mungkin yang ingin bertanya, ketikkan di kolom komentar, insya Allah kalau ada waktu gua akan balas. Dan juga buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share-nya. See you next my video. Bang.